Izin operator untuk dibesarkan sedikit. Oh iya, sebelumnya kakak mau ingatkan, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, teman-teman bisa mengisi link absen yang ada di kolom komentar chat Zoom ya, sebagai bukti atas kehadiran kalian hari ini. Oke, baiklah. Untuk CV dari moderator kita, nama lengkap Apoteker Hadi Kurniawan, S.Farm MSc, agama Islam, NIP 1989041920, 19031010, tempat tanggal lahir Singkawang 19 April 1989, hobi, bela diri, memanah, dan lain-lain. Untuk email, hadi.kurniawan@farm.untan.ac.id. Nomor HP atau WA 0896 93614519. YouTube Farm Edu Official, blog hadikurniawanapt.blogspot.com, Facebook Hadi Kurniawan, Instagram hadikurniawan_Abu Fatihah. Next. Untuk riwayat pendidikan S1 di instansi farmasi Universitas Tanjung Pura periode 2007 sampai 2011. Yang kedua, profesi sebagai apoteker di Universitas Islam Indonesia periode 2012 sampai 2013. Yang ketiga, jenjang S2 di Ilmu Farmasi Universitas Gadjah Mada periode 2012 sampai 2014. Next. Selanjutnya yaitu pengalaman organisasi. Yang pertama, sebagai Presiden Mahasiswa di BEM FK Untan. Yang kedua, Ketua Umum HMF LDF. Yang ketiga, Pengurus PD IAI Kalbar. Yang keempat, Pengurus Cabang IAI Kuburaya. Untuk pengalaman kerja, tiga terakhir yaitu yang keempat, dosen tamu Prodi D4 Keperawatan Poltekkes, yang kelima, dosen tamu D3 dan D4 Kebidanan Poltekkes, yang keenam, dosen tamu Prodi D3 Kesehatan Lingkungan Poltekkes. Selanjutnya, karya buku ber-ISBN. Sebelumnya, saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Gubernur Kalimantan Barat, yaitu Bapak Haji Tarmizi. Selamat pagi, Pak. Pagi. Baiklah, untuk publikasi, dua terakhir. Oke, baiklah, karena pemateri kita sudah hadir, langsung saja materi kali ini saya alihkan kepada moderator kita, yaitu Bapak Apoteker Hadi Kurniawan. Untuk Bapak Hadi, apakah sudah di tempat, Pak? Ya, sudah siap. Suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Pak. Baik, silakan, Oke. Pak. Baik, terima kasih PM Pina atas kesempatan yang diberikan. Selamat datang, Pak Gubernur. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, ya Pak ya. Baik, mohon izin Pak Gubernur, saya untuk memandu materi kita pada hari ini. Sebelumnya saya ucapkan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semuanya. Nah, di hari yang baik dan barokah pada hari Jumat hari ini ya, dan kita juga berada di bulan perjuangan, bulan Agustus yang penuh dengan semangat. Ini mudah-mudahan menggambarkan juga semangat dari mahasiswa baru yang penuh dengan cita dan harapan ya. Mudah-mudahan itu tidak kendur. Dan izinkan saya untuk menyapa kita semua, Pak Gubernur, rekan sejawat, dosen dan panitia, serta khususnya yang berbangga dan berbahagia, yaitu mahasiswa baru. Apa kabar semuanya? Baik, Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, ya. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan terus semangat ya dalam suasana pandemi seperti ini ya. Dan senang sekali melihat antusias dari adik-adik mahasiswa baru ya FK Untan yang penuh dengan semangat dan keceriaan ya pada pagi hari yang cerah dan indah. Dan tentunya penuh dengan harapan dan penuh dengan cita-cita untuk meraih kesuksesan ya. Nah, sebelumnya mungkin hari ini kita akan mendengarkan materi dari Gubernur Kalimantan Barat ya, Gubernur kita semuanya. Maka sebelumnya saya ingin mengingatkan ya, gantungkanlah, pasangkanlah cita-cita kita setinggi langit, walaupun kita tidak bisa menggapainya, maka kita akan jatuh di antara bintang-bintang. Artinya buatlah target, buatlah cita-cita setinggi mungkin ya. Kalaupun jatuh kita masih di antara bintang-bintang, masih tinggi gitu ya. Dan saya ucapkan selamat bergabung di Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura ya. Saya yakin hadirnya adik-adik di sini ya karena kompetisi dan perjuangan ya. Nah, tentunya karena berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa ya sehingga adik-adik bisa bergabung, bisa masuk ke jurusan yang diinginkan dan fakultas yang diinginkan ya. Dan tentunya juga merupakan ridho dari orang tua. Itu yang patut kita syukuri bersama ya. Dan jangan pernah untuk menyia-nyiakan kesempatan ya. Dan ini merupakan kebanggaan kita semuanya. Maka jadilah kebanggaan orang tua kalian masing-masing dan tentunya jadilah kebanggaan bagi alma mater ya. Karena apa? Betapa banyak rekan-rekan yang lain yang menginginkan juga gitu ya posisi seperti yang adik-adik tempati pada saat hari ini untuk lulus di FK Untan. Oleh karena itu syukuri ya, syukuri keadaan ataupun posisi yang sudah adik-adik dapatkan pada hari ini. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Hadi Kurniawan sebagaimana tadi yang sudah diperkenalkan oleh PM Vina ya, yang akan memandu sesi materi kita pada pagi hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita ya pada kesempatan pagi hari ini, tentunya di tengah-tengah kesibukan beliau. Dan sesi materi kali ini ya kita akan membahas terkait kiat sukses dan motivasi belajar di perguruan tinggi. Ya oleh karena itu saya harapkan untuk kita semuanya, khususnya peserta Yoreka Katulistiwa ya, untuk menyimak dengan seksama materi yang akan dibawakan langsung oleh Pak Gubernur ya. Nah, di mana nanti dalam kiat sukses dan motivasi belajar di perguruan tinggi ini ya, mungkin ada beberapa hal yang bisa dipetik nantinya ya, baik itu kiat-kiat sukses dari sisi akademik maupun non-akademik, atau juga bisa sukses berwirausaha sejak kuliah dan tentunya juga nanti adik-adik bisa mengenal organisasi kemahasiswaan ya dan kegiatan mahasiswa yang mencakup penalaran minat bakat dan lain sebagainya ya. Karena penting juga bagi mahasiswa ini untuk mengasah soft skill, tidak hanya hard skill seperti itu ya. Ya bagaimana kesuksesan itu ya tidak hanya ditentukan oleh nilai, tidak hanya ditentukan oleh IPK, itu hanyalah salah satunya. Maka hal-hal lain yang penting juga adalah bagaimana kemampuan kita berkomunikasi ya,
kemudian bagaimana kemampuan kita berhubungan dalam sosial dan sebagainya ya. Nah, mari kita belajar leadership dan organisasi ya, langsung dari KB1 ya. Nah, pada kesempatan kali ini topik tersebut akan dibahas secara tuntas ya oleh narasumber kita yang sangat luar biasa. Nah, beliau ini adalah gubernur kita ya, maka ini saya akan sampaikan CV beliau. Nah, ini bisa kita lihat bersama. Nama Haji Sutarmiji SH MHum, tempat dan tanggal lahir Pontianak 29 November 1962 ya. Pendidikan Sarjana Hukum Universitas Tanjung Pura, Magister Humaniora Universitas Indonesia, jabatan Gubernur Kalimantan Barat periode 2018-2023, dan riwayat jabatan dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura 1987 sampai 2000, kemudian dosen Fakultas Hukum Universitas Pancabakti, kemudian pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kota Pontianak tahun 1999 sampai 2003, kemudian melanjutkan jenjang karirnya menjadi Wakil Wali Kota Pontianak tahun 2002 hingga 2008, kemudian Wali Kota Pontianak 2008 hingga 2013, dan periode yang kedua 2013 hingga 2018, dan terakhir pada saat ini adalah sebagai Gubernur Kalimantan Barat 2018 hingga 2023 ya. Ya, status perkawinan menikah ya. Nah, ini adalah riwayat jabatan dan riwayat hidup dari narasumber kita pada hari ini yang sungguh luar biasa. Ya, mari kita langsung saja ya sambut narasumber kita, Bapak Gubernur Haji Sutarmiji, dan mari kita berikan tepuk tangan yang meriah ya dari tempat masing-masing ya. Ya, selamat datang Pak Gubernur. Ya, sudah siap untuk berbagi dengan kita semuanya pada hari ini ya Pak Gubernur ya. Saya bisa mulai? Ya, boleh. Silakan Pak Gubernur. Waktu dan kesempatannya diberikan sepenuhnya untuk narasumber kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pak adik-adik mahasiswa, alhamdulillah kita bisa bertemu walaupun secara daring. Saya ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan lebih banyak pada pengalaman, kemudian ada hal-hal yang mungkin adik-adik perlu tahu ya tentang beberapa item di Kalimantan Barat ini ya. Nah, sebelum cerita tentang sukses, bagaimana mencapai sukses, saya ingin memberikan data dulu untuk jadi bahan pemikiran adik-adik ke depan ya. Yang pertama kita melihat data di Kalbar ini tentang indeks pembangunan manusia. Nah, yang ini kita terus terang aja sangat tertinggal dari daerah provinsi lain ya. Kita itu berada di urutan 29 dari 34 provinsi ya. Dan ini cukup memprihatinkan sebetulnya. Nah, kenapa? Itu indeks pembangunan manusia untuk mengukur kemajuan pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di satu daerah. Nah, kita melihat akumulasi dari IPM Kalbar itu adalah dari kabupaten kota. Nah, ketika capaian kota Pontianak sekarang sudah 80, karena waktu saya jadi wali kota dulu itu sudah 78. Nah, rata-rata nasional itu 71.
Kita lihat ya, Pontianak sudah 79, artinya jauh dari dibandingkan kemajuan Pontianak bidang pendidikan kalau kita bandingkan dengan nasional ya. Singkawang ya di atas, sedikit di atas nasional. Nah, yang lainnya semuanya di bawah nasional. Bahkan Kayong Utara itu hanya 62,66. Nah, ketika bicara tentang IPM, daerah itu malu gitu. Kok masyarakatnya 62? Nah, ketika 62 itu orang mau investasi, mikirnya apa? Tidak ada SDM yang baik di situ ya. Pasti masalah ekonomi masalah, kemudian yang lain sebagainya tetap masalah ya. Nah, itu yang harus dipikirkan. Ya. Masa 62, kemudian Skadau. Ya. Skadau itu yang terparah itu Mempawah. Mempawah itu kan dekat dengan kota. Ya. Kapuas Hulu. Ya. Nah, inilah yang adik-adik yang berasal dari daerah-daerah ini ya harus didorong bupatinya, wali kotanya untuk membangun daerahnya, khususnya membangun manusianya. Ke depan itu persaingan ya ditentukan oleh sumber daya manusia. Kalau sumber daya manusianya ya seperti ini, gimana mau bersaing? Akhirnya apa? Lapangan kerja ada, tapi diisi oleh orang-orang yang dari luar Kalimantan Barat. Ya. Sehingga masyarakat Kalimantan Barat jadi penonton. Nah, akibatnya apa? Akibat dari IPM tinggi, kemiskinan tidak tinggi. Nah, kita lihat angka kemiskinan ya. Nah, ini angka kemiskinan Kalimantan Barat. Ya. Kita lihat angka kemiskinannya masih sangat tinggi. Kalimantan Barat sendiri angka kemiskinan hanya 7,15%. Ya. Nasional 9,8. Ya. Pontianak sudah bagus ya. Nah, Landak, Sintang, Melawi, Ketapang, Kayong Utara. Nah, kembali Kayong Utara. Kayong Utara itu ya termasuk daerah miskin. Angka kemiskinan 9 lebih. Ya. 9,56. Ya. Melawi 12,04. Ya. Nah, jadi 12% orang Melawi itu termasuk kategori miskin. Ya. Nah, Pontianak 4,53, tapi 4,53, kemudian Kalimantan Barat 7,15 sekarang datanya. Ya. Justru nasional itu naik. Nah, kemiskinan pasti kaitan dengan pengangguran. Nah, coba kita lihat angka pengangguran. Ini angka pengangguran. Nah, Pontianak dengan Singkawang pasti tinggi. Cuma pengangguran yang tidak terlihat gitu ya. Kota Pontianak pengangguran tinggi, ya Singkawang tinggi, karena kota itu sumber dari segalanya. Adik-adik dari daerah kuliah di Pontianak, ya. Pontianak pusat perekonomian, keuntungan di sini, ya. Akhirnya kuliah selesai tak mau kembali ke daerah karena belum kerja, jadi pengangguran terbuka di Kota Pontianak, Singkawang. Di seluruh dunia yang namanya kota pasti lebih tinggi angka penganggurannya dibandingkan dengan kabupaten. Ya. Nah, itu kita lihat angka kemiskinannya merah-merah itu berarti ya tinggi. Tinggi, nah kota pasti. Tapi kalau kita lihat angka kemiskinan di kota itu rendah, artinya pengangguran di sini, ya pengangguran dalam artian ya orang mampu membiayai pilih kerja. Gitu. Mungkin ada yang sudah selesai S2, belum kerja, nah pilih-pilih kerja. Nah, ada data lain lagi, sampaikan. Jadi indeks pembangunan manusia, kemudian itu pasti berpengaruh pada angka kemiskinan, pasti berpengaruh pada tingkat pengangguran.
Ya, nah, lihatlah daerah-daerah kalian di mana gitu. Ya, di mana itu daerah-daerah kalian itu ya, ya. Nah, eh, Mempawah, IPM-nya rendah. Nah, ketika saudara kemana-mana, orang kadang bertanya, Mempawah berapa sih IPM-nya? Nah, disebut itu nasional, dia tahu ya malu. Nah, inilah yang akan kita perbaiki ke depannya. Nah, terus ini data yang harus kalian pegang. Ya. Ini data penting. Ya. Untuk mengetahui sekilas tentang kondisi daerah masing-masing. Nah, kenapa ini penting? Ya, karena ini daya saing. 3 komponen ini merupakan daya saing. Ya, daya saing baik personal maupun daerah. Ya. Bisa daya saing itu perorangan, bisa daerah. Terus kaitan materi secara personal bagaimana untuk sukses. Ini sudah. Ya, ini data hanya perlu diketahui adik-adik aja ya. Sebagai mahasiswa yang berdasarkan pada wilayah masing-masing. Ya. Nah, bahas gitu. Kelompok-kelompok ini ya membahas ini bagaimana untuk maju. Nah, sekarang saya ingin bicara tentang bagaimana kiat sukses masing-masing. Ya, udah, data udah. Ini, oke, ya. Nah, kiat sukses di perguruan tinggi ini saya aja ya. Mungkin masih ada yang berteori lain ya. Alasan dan tujuan memilih jurusan itu harus ada, harus jelas. Nah, jangan sampai ketika sudah selesai nanti mau kemana ya. Orang masuk fakultas kedokteran, masuk fakultas kedokteran. Orang masuk fakultas farmasi, masuk farmasi. Tapi setelah itu apa? Ya. Nah, saya ketika anak saya tidak pernah menyarankan dan sebagainya jurusan apapun ya. Saya ketika dia mau pilih apa, sehingga kita diskusi. Ya. Anak saya pertama pilih ya. Saya tanya, kenapa akuntansi? Nah, ternyata dia mau usaha, ya, mau usaha. Enggak ada cerita mau kerja di bank, mau kerja di mana, ya, hanya mau usaha. Usaha artinya dia harus dibekali dengan manajemen keuangan, pembukuan yang bagus. Itu betul, ya. Saya ikuti. Yang kedua, yang nomor 2, oh dia maunya, saya waktu itu ibunya sarankan fakultas kedokteran, tapi dia nggak mau, dia maunya farmasi. Ya. Farmasi akhirnya dia menjadi lulus termuda waktu itu di Unpad. Ya. Usia lulus 19 tahun, 5 bulan dan 15 hari. Ya. Jadi anak saya yang kedua itu lulus farmasi 19 tahun, 5 bulan dan 15 hari. Nah, lanjut langsung ke apoteker. Nah, apoteker itu dia bisa selesai ketika usia 20 tahun, ya, 20 tahun bulan kalau nggak salah, karena dia cuma 11 bulan gitu di apotekernya. Nah, setelah selesai, saya bilang apoteker mau apa? Nah, dia tidak bicara, dia maunya jadi apa? Buka usaha, yaitu apotek dan sebagainya. Nah, saya sebagai orang tua dorong supaya ya bisa setelah selesai berbisnis membuka apotek. Ya. Nah, itu harusnya ditentukan mau kemana, sudah harus itu, jangan jangan nantilah lihat, nggak boleh. Saya ini waktu itu ya, saya dari kecil sudah mandiri, ya, dan mandiri dalam artian saya jualan koran, majalah itu ketika saya kelas 5 ya, ada satu orang tanya saya jualan di kantor kota waktu itu ya. Dia tanya saya, ya kamu besar mau pelanggan saya ya, namanya Pak Insinyur Pedi Natasuarna, orangnya masih hidup sekarang. Ya.
Dia tanya, kamu besar mau jadi apa? Saya bilang, saya mau jadi wali kota di sini. Nah, karena saya jualan orang waktu itu di kantor wali kota, ya saya ditanya mau jadi apa, saya bilang mau jadi wali kota. Nah, alhamdulillah ketika saya jadi wali kota, beliau masih segar, ya saya kasih tahu. Yang dia tanya, dia ingat, oh iya, dia bilang. Artinya apa? Kita jangan melihat, jangan pesimis terhadap diri kita sendiri. Satu kunci yang masih adik-adik mahasiswa siapapun kalian, jangan pernah ada konsep atau pemikiran pesimis dalam bicara tentang persaingan kemajuan diri kita. Jangan pernah. Saya tidak mau tidak ketika orang bicara ya agak pesimis gitu ya. Satu teori saya, satu pemikiran saya dari awal, saya nggak suka melihat orang yang selalu pesimis. Kenapa? Pesimis itu bagian dari mengurangi semangat untuk bertarung. Ya. Pesimis itu mengurangi semangat bertarung, mengurangi semangat kalian untuk sukses. Ya. Jangan sekali-kali pesimis. Seharus hidup itu harus optimis. Kenapa? Karena kita diberi kemampuan otak. Diberi otak untuk apa? Bervisi. Ya. Jadi jangan selalu pesimis. Optimis. Saya waktu itu sudah jadi wali. Nah, ketika saya bisa mencapai wali kota, ya artinya apa? Yang saya tidak inginkan itu ya sudah tercapai. Nah, kalau sekarang jadi gubernur, ya itu anggap bonus lah ya, bonus dari apa yang kita capai selama ini ya. Nah, jalani aja dengan optimis. Jangan sekali-kali pesimis. Tapi tujuan, alasan dan tujuan kita memilih sesuatu itu ada. Ya. Nah, tentukan prioritas kita. Apa sih dalam hidup kita, prioritas kita itu apa? Ya. Jangan kalian tidak ada prioritas hidup itu, karena prioritas itulah untuk membangkitkan semangat kita. Misalnya nih, ya, saya tahun 81 itu sudah aktif di politik dengan menjadi anggota salah satu partai politik tahun 81. Artinya karir politik saya sampai hari ini sudah 40 tahun. Ya, 40 tahun. Ketika saya tamat saya SD-nya SMA Santo Paulus, kuliahnya itu saya 81 tamat SMA, kuliah baru 82. Saya karena 81 itu saya pernah kerja di salah satu bank, tapi kemudian berhenti, kemudian masuk lagi di satu bank, kemudian saya putuskan untuk kuliah. Ya. Nah, waktu kuliah itu 82, tapi 86 selesai. Waktu itu permulaan sistem SKS. Ya. Nah, saya cepat selesai, dan teman-teman saya yang duluan kuliah pun belum selesai, tapi saya bisa selesai duluan. Ya, saya termasuk ya yang 4 tahun ya sekian bulan aja. Waktu itu belum selesai 4 tahun sulit. Makanya ada 5 tahun, 7 tahun baru selesai kuliah. Tapi saya waktu itu 4 tahun lebih dengan IPK di atas 3. Nah, mendaftar lagi ke bank. Diterima juga. Diterima di bank. Tapi kemudian saya disarankan oleh almarhum Pak Ismet Emnor ya dekan waktu itu untuk ada juga yang nyarankan saya jadi hakim. Nah, akhirnya saya pilih jadi dosen. Jadi saya selesai 31 Desember 86, tanggal 7 September, tanggal 7 Januari saya sudah jadi dosen karena sudah diterima jadi dosen. Jadi hanya 1 minggu selesai kuliah sudah terima jadi dosen. Nah, kemudian berjalan tahun 90 saya tes untuk masuk ngambil S2 beasiswa. Nah, kenapa saya tes waktu itu? Ada satu kuota untuk mengambil S2 dari Universitas Sumatera Utara.
jurusannya hukum dari. Nah, dekan waktu itu main tunjuk aja, tunjuk si A, si B, si A. Nah, saya nggak sependapat dengan cara-cara seperti itu. Biarkan harusnya kita berkompetisi, jangan main tunjuk-tunjuk, ya. Karena tunjuk-tunjuk itu deskriptif. Nah, kompetisi itu penting supaya ada kemajuan. Nah, karena dekan tetap ngotot itu, akhirnya saya lamar 5 perguruan tinggi. Dan alhamdulillah 5-5-nya saya lulus ngambil S2 5-5-nya di perguruan tinggi, tapi kan hanya bisa pilih satu. Akhirnya saya kena marah. Termasuk yang di USU itu saya yang lulus. Kemudian hanya bisa itu di UNAIR. UNAIR itu bisa yang lain. Kalau yang lain nggak bisa diganti. Ya akhirnya ya saya pilih pendidikan di Universitas Indonesia. Ya. Nah, jadi hidup itu harus dengan prioritas, tak bisa semuanya mau dirangkum. Kita bukan, ya kecuali kalau usaha ya, usaha itu perlu dikembangkan, tapi tetap juga fondasinya apa. Ya, konglomerat ini ya bidang usahanya banyak sekali. Nah itu tetap satu jalur yaitu usaha. Nggak bisa satu jalur mau usaha, satu jalur mau ini, satu jalur mau ini, nggak bisa. Prioritas dulu. Nah setelah sukses kemudian dikembangkan untuk apa-apa terserah. Jadi itu ya. Lalu ketika kalian kuliah, ketika kalian ini, nah boleh nggak berorganisasi, bisa boleh. Bahkan jangankan berorganisasi, kerja pun ketika kuliah boleh. Sepanjang saudara adik-adik bisa memanage waktu, ya. Nah saya juga aktif dulu di Badan Perwakilan Mahasiswa, ya. Saya BPM, saya aktif, ya. BKMI kalau nggak salah saya aktif, ya. Tapi saya tidak pernah untuk tercatat sebagai anggota organisasi. Saya ikut aktif di beberapa organisasi, tapi saya tidak mau tercatat gitu ya. Karena apa? Saya ingin menjadi orang netral untuk segala organisasi kemahasiswaan waktu itu. Kecuali karena saya sudah masuk di organisasi politik, ya. Sehingga di organisasi lainnya pun, saya inginnya netral, tidak sebagai anggota. Supaya apa? Supaya organisasinya tetap baik, ya, tidak terkontaminasi dengan status saya sebagai anggota partai politik tertentu. Nah, itu yang harus bisa. Artinya kita harus bisa memisahkan mana urusan ini, mana urusan itu. Nah, adik-adik silakan melakukan apapun tapi mampu ya memisahkan itu. Nah, kalau kalian mampu memisahkan itu, maka bagian dari melatih bagaimana pengembangan diri. Ya. Pengembangan diri itu ya karena harus berpegang pada prinsip-prinsip yang kalian anggap benar. Ya. Prinsip yang dianggap dan oleh umum dianggap benar, jangan benar sendiri, jangan sebenar sendiri, itu susah. Ketika kalian menganggap secara umum orang menganggap itu benar, tapi kalian bilang itu tidak, maka tidak ada diri itu. Ya. Prinsip-prinsip universal itu harus ada dalam diri kita. Harus ada prinsip-prinsip universal, prinsip-prinsip yang umum sudah diterima umum itu harus menjadi pegangan, patokan. Nggak bisa kalau prinsipnya A lalu kalian mau ubah jadi B ya, dengan teori ini itu sulit juga. Ya. Jadi pengembangan diri itu ya, lakukan. Nah, kunci dari semua itu disiplin. Saya dulu jadi dosen, ya. Kemudian saya nggak pakai kendaraan, saya tetap pakai oplet ya. Nah, pagi-pagi saya olahraga, jalan dari Raja Wali ke Posinda, naik oplet, turun di depan Imam Bonjol, berjalan sampai ke Fakultas Hukum yang di belakang. Jadi bayangkan tuh. Ya, saya nggak naik bis itu, nggak naik bis. Dulu ada bis Untan itu.
dari Mambonjol ke belakang, harus nyebrang lagi Ayani baru sampai Watersukum. Ya, saya jalan kaki. Tapi ketika masuk jam 7.15 saya tak pernah terlambat. Seumur saya ngajar 13 juntan itu saya terlambat hanya 4 kali. Ya, saya ngajar. Makanya saya ngajar nggak mau siang. Saya ngajar pagi jam 7, biasa 7.15. 7.15 ya. Nah, kenapa saya pilih pagi? Mahasiswa yang berani masuk pagi, karena biasanya ada 5 kelas untuk satu mata pelajaran, mata kuliah, saya pilih yang paling pagi. Yang masuknya pagi pasti mahasiswa yang rajin, jadi sudah terlatih. Nah, kalau yang masuk jam 12, pilih misalnya kuliah masuk jam 12, itu tanda tanya. Dia ada pekerjaan lain ketika pagi itu atau memang susah bangun pagi. Jadi kalau saya lebih senang ngajar anak-anak ya memang bisa kuliah pagi. Karena ya dia bisa sukses. Nah, alam saya ajar itu sekarang ini ya banyak yang sudah sukses ya dan lain sebagainya. Jadi pengembangan diri itu prinsipnya itu disiplin. Ya. Disiplin itulah kalian yang bisa matang dalam kepemimpinan. Ya. Jangan pernah kalau ingin jadi pemimpin itu selalu mempermainkan waktu. Ya. Pemimpin tidak akan sukses kalau dia tidak disiplin. Ya. Tidak disiplin karena dia memberikan pengajaran pada orang yang dia pimpin. Ya. Diajak misalnya saya gubernur nih ya, tidak pernah disiplin. Setiap acara rapat, setiap acara uni saya selalu terlambat. Nah, nanti pegawai akan ikut, ya, akan ikut. Saya waktu wali kota ya jam 7 misalnya upacara, sebelum jam 7.15 biasanya kita sudah mulai jam 7:10. Kenapa? Semuanya sudah siap. Ya. Semuanya sudah siap. Kenapa? Saya nggak pernah terlambat. Upacara, mau rapat, jadi mereka semuanya sudah tahu. Artinya apa? Kondisi satu organisasi ketika kita pimpin, ya tergantung pemimpinnya. Kalau pemimpinnya disiplin, pasti yang lainnya ikut. Percaya, mereka berani misalnya ya pemimpinnya disiplin nih, jam 7 mulai rapat, jam 7 mulai acara, tetap jam 7. Nggak akan ada yang berani lewat itu. Ya. Kenapa? Karena dia akan rugi sendiri, ya, akan dapat penilaian negatif. Ya. Tapi kalau misalnya jam 7, nanti ternyata mulai jam 7.30, nah begitu terus akhirnya apa? Jadilah dia berkebiasaan. Saya datang jam 7 lah, jam 7.30, nanti juga itu Pak Gubernur jadi inspektur upacara datang jam 7.30 juga. Itu nggak disiplin dan merusak organisasi. Tidak akan bisa berjalan organisasi itu. Ya. Nah, kemudian ya tadi ketika kalian kuliah boleh nggak organisasi kemahasiswaan ikut, kemudian bisnis boleh. Apalagi sekarang bisnis online sudah sangat maju pesat ya. Udah berbisnis lah ya. Nah, berbisnis bukan berarti bisnis dalam artian luas ya. Bisa untuk mendapatkan penghasilan, bisa untuk membuat jaringan. Kalau misalnya dia seorang politisi ya jaringan ininya sudah kuat, gitu. Basisnya kuat ya. Nah, mendapatkan pengaruh simpati dari orang itu juga bagian dari bisnis. Ya kan bisnis dipikir analogikan hanya duit aja, bukan.
jaringan itu penting. Jadi jaring itu penting. Ya. Kenapa? Apalagi politisi. Kalau dia untuk jadi anggota DPRD dia perlu dukungan. Ya, dukungan itu ya harus murni, jangan dibeli. Nah, kalau dukungan itu dibeli, maka ya tidak akan bertahan lama, ya, dan cenderung akan kosnya tinggi, ya, kosnya tinggi. Nah, berjejaring sesama ya teman di kampus ya, sebanyak mungkin harus berteman sebanyak mungkin sekarang ini. Harus mengenal organisasi sebanyak mungkin, harus mengenal banyak teori tentang bisnis itu dan sebagainya, karena ini bagian dari relasi kita. Kalau mau sukses ya harus relasi harus luas, ya. Sesama teman kampus, organisasi. Saya sekarang ini jadi 2 ketua alumni UI di Kalbar dan ketua alumni Untan di Kalbar. Ya. Nah, itu yang lanjut ya. Nah, selalu membangun motivasi. Ya, setiap waktu motivasi itu harus. Tadi itu saya bilang jangan pernah ada teori pesimis dalam hidup kita. Harus optimis dalam menghadapi segala hal termasuk ya sekarang ini masa pandemi ya. Kita tetap harus optimis ya. Harus ada motivasi sehingga ya dalam masa pandemi ini ya Kalbar misalnya pertumbuhan ekonominya tetap bagus. Ya, tetap bagus ya. Nah, kita bisa atur ya. Nah, untuk mencapai itu ya baik. Nah, yang paling bagus itu kalian mampu menyusun strategi ketika kondisi tidak baik. Ketika orang berpikir untuk bangkit dalam kondisi tertentu, kalian mampu itu merupakan tantangan. Sekarang ini pandemi ini kan ada tantangan. Tantangan karena kita bisa melihat dari hal yang paling sulit dalam hidup kita. Sehingga perlu strategi. Ya. Sekarang ini bisa ditunjukkan bagaimana kinerja bagaimana sukses Bill Gates, bagaimana sukses yang kemarin itu anak muda yang Bukalapak itu ya, bagaimana dia bisa sukses ya, bisa semua. Artinya ya strategi ini bagian dari rahasia dari kemajuan satu perusahaan, nggak mungkin strategi, nggak mungkin. Nggak mungkin dia beritahu semua, oh ini begini, oh ini begini. Nggak mungkin, itu rahasia. Dan sekarang ini yang paling mahal, harga yang paling mahal dari satu usaha adalah strategi ini paling mahal. Paling mahal karena di sini masuk rencana-rencana pencapaian yang ingin kita capai dengan berbagai langkah-langkah. Ya, nggak mungkin misalnya Benson beritahu bagaimana ini begini enggak, dia kan tidak tahu, tidak akan beritahu kecuali betul-betul bisa dipercaya ya. Nggak mungkin ya dia misalnya ada temuan ini kemudian langsung begini begitu enggak ya, tetap ada strategi bagaimana ya temuan kita pasarkan dengan baik dan cara pemasarannya itu gimana. Banyak yang ada temuan-temuan baru tapi karena strategi pemasarannya salah, jadi enggak lah. Contoh kita nggak usah jauh-jauh ya HP aja ya. Samsung ini ya, Nokia bahkan sudah ada yang tutup, yang enggak produksi lagi gitu ya. Nah, itu kenapa?
itu bagian dari strategi pemasaran, strategi dari bentuk, strategi dari apa komponen dan sebagainya. Itu semuanya bagian dari strategi untuk cara mencapai strategi. Nah, cara mencapai sesuatu tujuan itu ya itu yang tahu biasanya organisasi itu, orang itu ya atau itu. Jangan sampai ya strategi kalian belum dilaksanakan udah ceritakan sama orang lain ya. Oh itu nanti gini nih gini nih. Nah, itu bisa menjadi ya orang yang selalu instan, dia nyontek aja. Nah, sehingga perusahaan-perusahaan banyak kasus perusahaan yang itu adalah formula dia, temuan dia, tapi digunakan perusahaan lain gitu ya. Nah, yang banyak-banyak suka nyiplak itu orang kita ya udah terbiasa kan itu. Kemudian ya hidup teratur, hidup teratur ya, tidur jam 100 bangun jam 1000 ya. Istilah anak muda itu gitu ya, tidur jam 100 artinya nggak tentu mau tidur jam 1, jam 2, jam 3 ya, artinya nggak teratur. Nah, kalian kan orang-orang di fakultas kedokteran, ya, fakultas farmasi, saya harusnya tahu gitu prinsip-prinsip hidupnya sehat itu gimana gitu, karena sehat itu mahal. Nah, keteraturan itu mahal ya. Nah, kadang ada orang yang suka lihat yang ya kontemporer ya, acak gitu ya, gimana gitu. Ada juga misalnya ya cewek suka dengan yang tak pernah sisir rambut. Nah itu nggak akan sukses, ya, nggak akan sukses. Kenapa? Karena keteraturan itu ya rapi ya, keteraturan rapi, jelas gitu tahapnya itu naluri. Naluri itu naluri yang benar itu. Nah kalau bilang, oh naluri saya hidup suka acak-acakan, enggak, prinsipnya enggak seperti itu. Ya. Manusia itu tetap ingin ya naluri dia, insting dia ingin rapi, ya nyaman, enak kan itu. Nah tapi nyaman, enak semuanya itu teratur. Tak mungkin orang hidup tidak teratur ya, tidak ya pokoknya acak-acakan ya, itu akan menghasilkan satu pandangan yang nyaman, kemudian hidup yang nikmat, tidak akan mungkin ya. Pasti harus hidup keteraturan. Teraturan itu ya itulah yang awal dari bagaimana kalian bisa disiplin. Nah, jadi bagaimana keteraturan itu ya bisa membuat kalian disiplin. Disiplin ini penting. Orang yang sudah biasa hidup teratur ya pasti dia bisa disiplin. Nah, disiplin ini ya jangan pernah toleransi untuk hal-hal yang menjurus ke negatif. Jadi jangan pernah ya, yang negatif sedikit pun jangan. Ketika semua orang menilai itu negatif, jangan pernah kalian toleransi. Ya. Nah, kesalahan-kesalahan kita selama ini adalah karena saya tidak menyalahkan budaya itu ya, rasa sungkan itu, saya nggak nyalahkan itu, tapi yang salah bukan budayanya, tapi cara menerapkan budayanya. Ya. Kapan kita harus ewu-pekewu itu ya dan sebagainya tak enak, kapan ya, tapi kapan kita harus tetap tadi itu ya, karena prinsip ya kita harus tegas, bukan berarti kita tak menghormati. Nah, misalnya orang yang lebih tua, bukan orang tua kita, orang yang lebih tua mengatakan begini ya, kita harus gimana, itu kadang budaya yang salah, prinsip yang salah, itu tata kehidupan yang salah. Ya, prinsipnya ya, kalau kata orang tua itu bukan orang tua kita, orang yang lebih tua dari kita itu seakan-akan itulah yang harus diikuti. Ini nggak bisa. Kalau salah, kenapa?
masa mereka tidak sama dengan masa kalian. Saya mungkin ada hal-hal dalam kehidupan organisasi, kehidupan ini yang beda, ya. Tapi ya, prinsip-prinsip keteraturan, prinsip-prinsip yang positif, yang baik itu tetap harus dipegang. Ya. Tanpa itu kalian nggak mungkin bisa disiplin. Dan disiplin, tidak disiplin nggak mungkin bisa sukses. Percaya orang saya. Ya. Orang yang tidak disiplin nggak mungkin sukses. Nggak mungkin. Orang yang tidak disiplin nggak mungkin dia bisa hidupnya nyaman dan sebagainya. Ya. Orang nggak disiplin, contoh misalnya nggak disiplin konsumsi segala sesuatu, nah maka timbul penyakit ini, penyakit itu, kan. Nah, sehingga itu. Nah, contoh mau disiplin itu arahnya baik, gampang. Ya. Ketika minum obat, nah dokter kasih obat ini minumnya 3 kali, ya. Karena obat ini dia bisa tahan untuk 8 jam. Nah, kalau 8 jam berarti 3 kali. Kalau dia 12 jam, kemampuan dia untuk melawan virus atau apa, dan berarti 1 hari 2 kali. Kalau dia bertahan 24 jam, ya maka 1 hari 1 kali, gitu ya. Karena itu semua harus disiplin. Nah, kalau disuruh minum obat 3 kali 1 hari, dan kalian minum cuma 2 kali atau 1 kali, nggak bisa, ya. Berarti, nah disiplin itulah dia seperti resep dokter itu, ya, harus diikuti. Nah, kalau kalian misalnya harus minum obat 1 kali, nah, pagi hari ini jam 8 minum, besok jam 10, besoknya lagi jam 12, nah itu sudah salah. Hasilnya apa? Tidak akan maksimal. Ya, tidak akan maksimal. Hasilnya itu tidak akan maksimal karena kalian tidak disiplin. Nah, disiplin itu untuk mencapai hasil yang maksimal. Dan tadi itu ya, implementasi dari hidup keteraturan. Nah, keteraturan itu ya, bagian dari sukses strategi. Ada lagi ya? Nah, ini sedikit ya saya mau sosialisasikan tentang COVID ya. COVID ini ya apa ya? Kalau orang fakultas kedokteran harus sudah tahu semua. Ya. Nah, bagaimana sulitnya semua negara di dunia ini dalam melawan COVID. Karena kita tidak, karena obatnya belum ada, obat yang spesifik belum ada. Itu obat-obat yang dianggap bisa gitu melawan virus dan sebagainya. Itu kemudian COVID ini jangan salah, saya minta adik-adik jangan sampai nanti ketika ada razia di kerumunan ada anak fakultas kedokteran, saya langsung suruh laporkan ke fakultas kedokteran. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan prinsip yang benar. Tidak boleh ada kerumunan. Kenapa? Pernah satu waktu kita razia salah satu kafe di Reformasi itu 58 orang, 52-nya itu positif. Dengan cycle threshold yang ya di angka yang jangan terbalik ya, ketika CT-nya cycle threshold-nya angkanya kecil, berarti viral load-nya itu virus di dalam tubuhnya tinggi, banyak. Nah, ketika angkanya itu besar, misalnya 36, maka viral load-nya paling sekitar 10 atau belasan lah ya. Nah, tapi jangan salah, jangan kalian menganggap bahwa saya kan cycle threshold-nya rendah, artinya 36. Viral load-nya paling 10. Kalau itu sudah mengarah kepada baik. Tapi kalau masa inkubasi, ada orang yang hari ini cycle threshold-nya 36, 2 hari kemudian ada yang sampai 25. Naik. Ya. Kaget ya, virusnya sudah jutaan.
Dia tanya, kok malah labnya yang disalahkan? Bukan labnya yang salah, karena dia tidak paham. Tidak paham karena ketika masa inkubasi yang namanya virus itu sangat cepat, perkembangannya itu detik, bukan jam, bukan menit. Ya. Virus itu kan membelah diri untuk berkembang, itu cukup banyak. Ya. Dan pengaruhnya tetap di pernapasan. Nah, saya minta kepada adik-adik tentang COVID itu kemudian hidup dengan protokol kesehatan. Ya. Saya berani buka masker ini karena di sebelah kiri saya tidak. Ya. Nah, AC ada di sebelah kiri, ya, sehingga pintu sebelah kanan itu harusnya dibuka, ya, dibuka sehingga ini keluar, tidak berputar di sini udara itu. Nah, masih ada yang kadang kurang paham itu ya, harusnya gitu. Nah, kalau ditutup tetap aja bersirkulasi di dalam ruangan ini. Ya. Nah, saya masih ada lagi materi. Jadi itu hal-hal ini ya, masalah COVID betul-betul nanti jadi perhatian adik-adik ya. Mari kita bersama-sama untuk menangani COVID ini ya, dan hiduplah sehat. Saya rasa itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gubernur atas paparan materinya ya tentang kiat sukses dan motivasi belajar di perguruan tinggi. Ya, mohon izin Pak Gubernur, mungkin masih ada waktu dan kesempatan untuk adik-adik kita semua ya. Silakan adik-adik peserta Eureka Khatulistiwa bisa mengajukan pertanyaan ya. Ya, ini sudah banyak yang raise hand ya. Ya, mungkin kita bisa bertanya secara langsung ya. Jadi silakan di on mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan perkenalkan dirinya, prodinya, dan Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sangat luar biasa ini. Perkenalkan, saya Sandi Fitra Hidayat dari Prodi Pendidikan Kedokteran. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Bapak Gubernur, kenapa saya ingin bertanya tentang IPM di Kalbar yang masih bisa dibilang rendah. Nah, kenapa IPM di Kalbar ini rendah? Sedangkan yang kita tahu salah satu indikator dari IPM ini adalah pendidikan. Nah, di sini dari data yang saya dapatkan, pemerintah itu sudah mendukung pendidikan itu dengan APBN yang sangat besar. Tapi kenapa APBN tersebut tidak berbanding lurus dengan indeks pembangunan manusia yang ada di Kalbar? Tentu saja nih Pak, mutu kualitas pendidikan itu kan tidak ditentukan berdasarkan anggaran saja Pak, tapi bagaimana cara implementasi pendidikan tersebut. Nah, bagaimana gitu loh implementasi pendidikan di Kalbar ini sehingga IPM-nya masih rendah. Nah, kemudian bagaimana cara Bapak mewujudkan IPM di Kalbar yang tinggi dan peran kami sebagai mahasiswa untuk membantu Bapak mewujudkan IPM di Kalbar yang bagus itu bagaimana, apalagi sekarang di masa pandemi. Sekian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Dari prodi mana tadi? Kedokteran Pak. Kedokteran, oke. Baik Pak Gubernur, mungkin bisa langsung kita jawab saja Pak Gubernur ya. Jadi begini, Ya. IPM Kalbar itu akumulasi dari IPM yang ada di kabupaten kota. Ya. Jadi kabupaten itu dijumlahkan itulah IPM Kalimantan Barat. Nah, saya ketika jadi gubernur, saya lihat IPM kita itu waktu itu cuma 65. Itu parah sekali menurut saya. Sehingga saya ambil kebijakan supaya tidak ada putus sekolah, maka biaya pendidikan dari biaya pendidikan SMA, SMK itu ya itu tidak boleh kita yang bayarkan. Jadi kita keluarkan dana sekitar 170 miliar untuk membiayai pendidikan gratis sampai ke SMA, SMK negeri. Kemudian sekolah
ya, penduduk masyarakat miskinnya juga kita bebaskan biaya pendidikan dengan kita membantu itu, ya. Nah, kemudian saya bangun lagi sekolah-sekolah. Nah, masalahnya IPM rendah itu lamanya, rata-rata lamanya bersekolah di Kalimantan Barat itu baru 7,1 tahun waktu itu ya. Sekarang sudah hampir 7,4 tahun rata-rata sekolah. Nah, harapan sekolah, kalau sekarang harapan sekolah mereka 18 tahun itu 13 tahun. Jadi sudah bagus, tapi yang umur 25 ke atas itu rata-rata baru 7 tahun, 7,3 tahun lamanya bersekolah. Jadi masalah kita. Nah, sehingga satu-satunya jalan itu adalah dengan meningkatkan lamanya sekolah dengan memberikan paket C, ya, paket B pada mereka yang sudah berusia di 42 tahun. Ya. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Nah, sekarang ini ya, saya sedang ini tahu-tahu pandemi. Maksud saya itu setiap kabupaten kota saya akan beri kuota untuk 1.000 orang yang harus ikut ke paket C, ya. Nah, sehingga lamanya belajar itu naik. Nah, begitu lama belajar naik, maka IPM kita juga akan naik. Itu sektor pendidikan. Nah, sektor perekonomian selama ini kita tak punya pelabuhan ekspor. Pelabuhan ekspor nggak ada. Ya, ekspor semua lewat Jakarta. Nah, sehingga kita, ekonomi kita itu sebenarnya bagus, ya, tapi tidak tercatat di Kalbar. Sawit, CPO dengan hasil CPO-nya, kita itu nomor 2 terbesar di Indonesia, 4 juta ton per tahun. Tapi tidak pernah tercatat di Kalimantan Barat. Hasilnya Kalimantan Barat, tapi tercatat di Jawa Timur, Lampung. Kenapa? Lewat sana. Nah, sekarang ini saya minta tetap lewat Kalbar dengan pelabuhan Kijing ada, ya pelabuhan Kijing ada, ekspornya lewat Kalbar. Nah, sehingga ekonomi Kalbar itu kelihatan bagus. Nah, sekarang di Kalimantan ini biasanya kita nomor 5 provinsi Kalimantan, sekarang kita sudah di nomor 2. Di nomor 2 terus, ya ini menunjukkan bahwa ada kemajuan itu. Nah, infrastruktur jalan itu amburadul. Ya, karena hanya nggak benar. Data kita itu nggak benar. Misalnya ya, jalan provinsi dan kondisi mantap ketika itu disebut 86%. Nah, ketika kita lihat di lapangan, kita, evaluasi lapangan ternyata cuma 49. Nah, kita suka membuat data-data yang fiktif. Ya, akhirnya apa? Capaian yang ingin kita tidak akan. Jangan pernah membuat satu data hanya untuk melihatkan performa kita. Jangan. Data itu harus real, harus valid. Ya. Sama dengan data pertanian. Ketika saya menyusun rencana jangka menengah saya selama 5 tahun, ya, itu saya dihadapkan pada sektor pertanian bahwa luas tanam di Kalbar itu 529.000 hektar. Hasilnya 1 juta ton gabah kering giling. Nah, 1,7 ton ini setara dengan 1,2 juta ton beras. Saya lihat kebutuhan Kalbar, konsumsi dan industri paling banyak itu 650 ton. Artinya ada surplus 550.000 ton. Saya tanya Bea Cukai, ada nggak beras yang luarnya masuk ke Kalbar? Banyak, 97.000 ton. Artinya ini nggak benar data ini. Nah, begitu saya cek dengan statistik BPN, nah ternyata hanya di statistik tercatat 217.000, nah BPN 248.000, artinya 300.000 itu bohong-bohongan. Nah, inilah yang membuat sebenarnya masalah ini. Ya. Jadi ekonominya amburadul datanya, penduduk yang pendidikan pun sama, ya. Modelnya seperti itu. Nah, ketika waktu itu data di kota Pontianak betul-betul saya perbaiki, sampai orang miskin di Pontianak itu by name by address-nya sudah tahu semua. Bahkan postur anaknya pun, ya tamat apa, tingginya berapa, beratnya berapa, sudah saya buat seperti itu. Ya. Nah, sehingga Pontianak itu IPM-nya
tinggi, hampir 80. Maka sekarang sudah 80, nasional baru 71. Nah, artinya kemajuannya itu timpang. Sementara Kayong Utara cuma 62. Nah, bekerjalah berdasarkan indikator untuk menilai sesuatu. Nah, pemerintah daerahnya bekerja, ya belanja untuk APBD tidak pernah mungkin melihat indikator. Pokoknya asal aja. Nah, kita ya kalian pastikan bekerja kalau misalnya mau mencapai segala sesuatu indikatornya 1, 2, 3, 4. Nah, kalian harus bergerak untuk menyelesaikan masalah indikatornya. Kalau indikatornya tak selesai, indikatornya kita tidak paham, ya hasilnya tidak akan baik. Contoh lagi ini, kita punya 2031 desa. Desa itu ada desa mandiri, desa maju, desa berkembang, tertinggal, sangat tertinggal. Ketika waktu gubernur itu, desa mandiri hanya satu di Kayong Utara. Nah, saya lihat indikator desa mandiri itu di 54. Nah, seluruh pembangunan itu di desa harus menyelesaikan indikator. Nah, dalam waktu 2 tahun kita kan desa mandiri 355. Artinya bisa, Pak. Kemudian desa sangat miskin sekarang sudah tidak ada lagi. Karena apa? Kita bekerja selalu menyelesaikan indikator. Nah, itulah yang jadi masalah di daerah-daerah. Tinggal bagaimana leadership dari kepemimpinan daerah itu. Ya, kadang nggak peduli juga waktu mau jadi bupati, ya berjuang setengah mati, begitu udah jadi bupati udah santai-santai, nggak bisa gitu. Harusnya ya bagaimana membangun daerahnya, bagaimana mengubah situasi daerah, bagaimana mengubah masyarakat miskin, bagaimana mengubah PM pendidikannya, kan itu deh ya. Ya, ada lagi yang lain, silakan. Oke, silakan. Mungkin dari prodi kedokteran atau farmasi yang belum, silakan langsung on mic-nya ya. Itu 3 orang ya. Silakan Afifah ya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suatu kebanggaan bagi saya bisa langsung berbicara dengan Bapak Gubernur. Terima kasih atas waktunya, Bapak Hadi Kurniawan. Dijelaskan tadi bahwa disiplin dan keteraturan itu sangat menjadi aspek penting untuk kesuksesan ya Pak. Lalu tidak mungkin akan sukses jika tidak disiplin. Nah, disiplin itu untuk hal-hal yang maksimal. Jadi pertanyaannya, bagaimana sih Pak cara kita menanamkan kedisiplinan di dalam diri kita? Lalu kenapa ya Pak? Mungkin bukan di zaman ini saja, dari dahulu orang yang berjuang, orang yang berdisiplin itu mudah dikalahkan dengan jangkauan oknum yang menggunakan jalur orang dalam. Seperti itu Pak. Dengan dunia prospek kerjanya seperti itu. Bagaimana cara kita dapat mengalahkan orang-orang yang melewati jalur orang dalam tersebut Pak? Padahal misalnya skill kita sudah bagus, kita sudah memiliki tingkat kedisiplinan yang sangat tinggi dan juga sangat optimis dalam menjalankan suatu permasalahan. Nah, bagaimana sih Pak cara kita mengalahkan orang-orang yang tersebut? Serta bagaimana pendapat Bapak tentang orang yang mengandalkan orang lain melalui jalur orang dalam tersebut? Maaf Pak jika berbelit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Afifah dari keperawatan. Silakan Pak Gubernur. Langsung 3 orang biar. Oh, langsung ya. Oke, boleh dari farmasi? Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Nur Kamalis Murdani dari Prodi Kedokteran. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin izin bertanya, Pak. Dalam sebuah organisasi, terkait dengan organisasi, itu kan berkaitan dengan seorang pemimpin ya Pak. Nah, bagaimana sikap kita sebagai anggota jika dihadapkan dengan seorang pemimpin yang autokratis atau tidak mau menerima saran dan kritik seperti itu Pak? Terima kasih. Iya, oke. Dari farmasi ya, yang belum ya, silakan. Apakah kedokteran boleh bertanya lagi? Ya, kalau ada yang farmasi dulu satu. Oke. Belum mewakili farmasi, silakan.
Ada? Ya, kalau belum silakan yang dari kedokteran dulu ya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Abdullah Fadli Al-Haddad dari Prodi Pendidikan Dokter. Seperti data yang Pak Gubernur sampaikan, IPM di Kalbar terdapat ketimpangan yang jauh antara Kota Pontianak dan Kota Singkawang dengan kabupaten di Kalbar lainnya. Jadi, solusi apa yang dilakukan atau akan dilakukan oleh pemerintah untuk memeratakan tingkat IPM di Kalbar, dan bagaimana cara pemerintah menyinergikan berbagai aspek masyarakat dalam upaya meningkatkan dan memeratakan IPM di Kalimantan Barat? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih ya. Ada 3 pertanyaan, Pak Gubernur. Silakan, Pak. Ya, pertama ya dari APIPA ya. Bagaimana kita disiplin, kemudian jalur dalam dari ini itu. Ya. Nah, orang meraih satu sukses, satu hal tujuan dia itu dengan menggunakan cara-cara yang itu mungkin ya dari strategi dia betul, tapi dari tujuan enggak. Ya, itu prinsip yang salah. Ketika satu organisasi masih menggunakan cara-cara seperti itu, seperti pemerintah daerah dan sebagainya, seperti negara, maka negara itu bagian dari yang merusak, tidak mengajarkan disiplin itu sendiri. Ya. Tapi dalam prinsip kita harus orang yang disiplin itu pasti menang. Pasti menang. Ya. Jangan mengikuti cara-cara orang tidak disiplin. Nah, ketika kita terbuai itu, terpengaruh dengan itu, maka itu semu. Yang kalian dapat semu. Nah, sekarang, buktinya sekarang, orang-orang yang selalu berpikir bisa masuk dengan, dia karena dia punya uang, dia bisa bayar, dia karena dia punya isi, dia bisa masuk di situ, ya, dan sebagainya. Sekarang ini nggak bisa. Nah, nggak bisa. Ketika nggak bisa, maka dia nggak berani berkompetisi. Ya, nggak berani berkompetisi. Nah, contoh kan sekarang mau masuk pegawai, ya. Ketika mengisi pertanyaan-pertanyaan melalui CAT itu, komputer itu ya. Nah, maka ketika kalian ngisi jawaban-jawaban itu, orang tua kalian bisa tahu nilainya berapa itu. Ketika kalian hapus satu soal ya, kalian salah, ngisinya benar, orang tua bisa ngikuti di ruangan yang sudah kita siapkan. Ya. Jadi sudah sangat transparan seperti itu. Nah, lambat laun semuanya itu akan seperti itu. Ya. Misalnya nih, masuk perguruan tinggi, kemudian masuk, contoh pegawai lah. Jadi mau punya duit sebanyak apapun, nggak mungkin bisa pegawai itu. Ya. Mau punya bagaimanapun, nah, saya kadang pusing juga, ada yang tim saya, Pak, saya ini tidak bisa, sudah tidak bisa lagi yang seperti itu ya. Makanya jangan takut deh ya. Bagaimanapun tetap prinsip disiplin itu harus dipegang. Jangan ngikuti orang yang tidak disiplin. Nah, yang disampaikan tadi itulah cara-cara tidak disiplin. Nah, itu tidak baik bagi organisasi kita. Tidak baik bagi kemajuan ya pemerintahan ya, dan cenderung orang-orang yang ketika orang-orang seperti ini mendapatkan nah itulah terjadi manipulasi ya, korupsi dan lain sebagainya, dan bekerjanya tidak akan maksimal. Jadi rugi ke organisasi kalau menerima model seperti itu. Organisasinya rugi, kalau di pemerintah daerahnya rugi. Ya, harus betul-betul profesional. Ya. Nah, kalau nanti kalian jadi pimpinan, ya, jangan mentoleransi hal-hal seperti itu. Ya. Harus betul-betul ini. Nah, termasuk menempatkan seseorang. Ini jadi masalah. Misalnya di Kepala Dinas Kesehatan, Sarjana Pendidikan. Ini ada itu. Nah, pilihan-pilihan ini ketika sudah tidak nyambung aja, dalam otak kita sudah berpikir, ini nggak benar, ini cara milihnya. Kan itu. Ya.
pasti nggak akan sukses. Kan? Apa? Di dalam asumsi-asumsi kita lalu berpikir seperti itu. Masa sih kepala dinas kesehatan itu sarjana pendidikan? Nah, kan nggak mungkin kan? Ini pasti milihnya nggak benar dengan cara-cara nggak benar. Ini ketika satu pejabat, satu jabatan sudah sebagian orang menilai bahwa itu dengan didapat dengan cara tidak benar, maka ya integritasnya dan disiplin kerjanya kemudian itu akan berpengaruh. Ya. Kenapa? Karena orang sudah menilai negatif terhadap dia dan dia tidak akan sukses memimpin. Yang korban organisasi. Nah, ketika prinsip itu digunakan, yang korban itu. Ya, makanya ketika kalian mimpin organisasi jangan melakukan hal-hal seperti itu. Oh, ini kawan akrab kita ini. Tapi kalau dia tak mampu, jangan dibawa itu dalam organisasi. Ya, jangan. Ya, kan ya kawan. Ya, ketika dia minta ke posisi di organisasi karena tidak ada punya kemampuan, jangan. Ya, tapi tetap silaturahim seperti itu. Nah, kemudian misalnya orang tidak mau dikritik, saya kadang saat naluri seorang ada model seperti itu. Kadang saya gini, saya kadang ya otokritik juga, tapi kritik yang gimana gitu. Ya. Kalau yang disampaikan benar, mungkin kita bisa terima. Tapi kalau yang dikritik itu menyesatkan, itu nggak boleh kita langsung ya karena EOPKIO terima aja, nggak bisa. Kalau yang dilakukan dia kepada kita, mengkritik kita itu ada hal yang sesat, menyesatkan banyak orang, jangan diikuti. Nggak apa-apa dibilang orang anti kritik. Karena dia dulu kritiknya gimana. Kalau membangun, memperbaiki, oke, kita bisa dari siapapun mungkin bisa terima. Tapi kalau yang barang yang sudah bagus kritiknya itu tak jelas juga, pokoknya antara suka tidak suka itu nggak bisa. Ya, prinsip dari kritikan itu kita lihat dari netizen dulu. Ya, kalau misalnya sudah berpihak, yang penting beda, ini nggak usah. Ya. Harus pada prinsip kita, pada putusan kita, argumen. Nah, yang bagus adalah adu argumen. Ya. Ketika kita mempertahankan prinsip itu, ketika mempertahankan pendapat kita itu, argumennya apa? Nah, makanya setiap kali kalian buat keputusan sudah didasarkan pada argumen-argumen yang rasional. Ya, yang bisa dipertanggungjawabkan, yang bisa diterima umum sebagai itu yang benar. Jangan benar sendiri. Ya. Kadang kita merasa benar sendiri. Ya. Kenapa? Kita tidak tahu tidak argumen dari satu keputusan kita. Nah, saya biasanya membuat satu keputusan dengan argumen-argumen yang jelas gitu, sehingga ketika dikritik orang, saya akan menyampaikan tentang segala sesuatu. Ya. Dan prinsip itu harus pegang. Kemudian jangan basa-basi. Nah, jangan juga karena kita supaya tidak kelihatan anti kritik, kita iya diterima. Nah, itu nggak boleh. Jangan. Ya. Basa-basi misalnya kritikan itu bukan kritik, misalnya pokoknya asal beda aja dengan kita, lalu kita karena mau menyenangkan dia, iya, jangan. Kalau memang salah supaya dia juga ada koreksi pada diri dia. Jangan pernah basa-basi untuk menerima kritikan itu ya. Kalau benar ya bilang benar, kalau salah ya salah, adu argumen. Kalau saya begitu, hanya kita anti kritik. Ya. Tapi jangan pula biarkan kritikan yang menyesatkan itu menjadi bagian dari kehidupan organisasi maupun kita. Jangan. Itu tetap dipegang dengan argumen-argumen yang rasional. Kemudian yang terakhir masalah IPM itu ya. Nah, daerah itu tadi saya bilang harus kerja berdasarkan indikator. Indikator-indikator itu ya selesaikan oleh daerah. Karena kalau tidak seperti daerah, kabupaten, kota tidak memperhatikan itu ya sulit. Nah, pahami apa
konteks pembangunan manusia, bagaimana mengukurnya, apa indikator ukurnya, itu harus, oh lemahnya di bidang pendidikan, bangun itu sektor pendidikan. Oh lemahnya sektor infrastruktur, bangun itu infrastruktur. Oh di bidang kesehatan. Saya sampai sekolah-sekolah saya bangun, sekarang Rumah Sakit Sudarso itu saya bangun 6 lantai 2 gedung. Nah, fisiknya aja menghabiskan anggaran sekitar 200 sampai 300 miliar. Nggak apa-apa. Kita harus membangun infrastruktur kesehatan supaya IPM kita itu terdongkrak. Ya, kesehatan kita bagus ya. Oh, nanti bisa kalau jantung itu operasi dengan kerjasama dengan harapan kita itu bisa. Kemarin pernah dilakukan, saya bilang kita punya alat yang cukup bagus ya, tapi tak pernah dioperasionalkan. Nah, ketika saya di gubernur, saya minta operasionalkan. Nah, ternyata bisa. Kita bisa kembar kemarin ya, katup klep jantungnya itu masalah, akhirnya dioperasi di sini ya untuk penanganan tahap 1 itu bisa, dan alhamdulillah dia tumbuh kembang bagus ya, nanti usia 6 tahun ya itu akan dioperasi kembali gitu ya. Nah, itu bisa. Nah, kateter jantung sudah bisa di Sudarso itu ya, pasang ring juga sudah bisa. Artinya ada kemajuan gitu. Ada inovasi kita gitu ya. Termasuk penanganan COVID ini saya minta kepada mereka harus inovasi. Ya. Jangan obatnya ya favipiravir, apigan, remdesivir itu aja. Coba cari obat lain yang mendekati ya, unsurnya hampir sama, tapi mungkin ini bisa berinovasi. Jadi kalau kalian maunya harus, apalagi orang kedokteran ya, farmasi harus mampu berinovasi. Ya, tanpa kemampuan berinovasi kalian akan tertinggal. Karena ke depan itu harus didukung dengan jiwa sebagai seorang inovator. Ya. Jadi harus itu. Nah, kita kemarin di Sudarso misalnya, itu anak-anak yang tergantung pada transfusi darah, terus itu ya, itu kita lakukan inovasi ya. Nah, kemudian kita lakukan inovasi pelayanan dan lain sebagainya. Nah, kedepannya juga kita akan banyak lakukan inovasi bidang kesehatan maupun pendidikan. Nah, pendidikan ini saya akan buat sertifikasi keahlian nanti. Jadi bukan sekedar itu. Nah, orang harus punya keahlian supaya dia bisa masuk ke pasaran kerja yang ada di Kalbar, ya, di Indonesia maupun di luar negeri. Saya rasa itu dari saya, Pak. Mungkin nanti kita bisa bertemu lagi ya untuk materi-materi yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Gubernur, dan ya seperti kita cukupkan untuk sesi pertanyaannya ya Pak Gubernur dan rekan-rekan mahasiswa yang lain ya. Terima kasih atas partisipasi dari seluruh peserta Eureka Khatulistiwa dan juga atas kesempatan waktu yang sudah diluangkan oleh Pak Gubernur, dan alhamdulillah rangkaian materi kita pada pagi hari ini telah berlangsung dengan baik ya. Dan kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada narasumber kita, Bapak Haji Sutarmiji SHM selaku Gubernur Kalimantan Barat, yang sudah berbagi ilmunya kepada kita semua, berbagi pengalaman, berbagi kiat sukses belajar di perguruan tinggi dan motivasi di perguruan tinggi ya. Dan tentunya juga kami mengucapkan terima kasih atas antusias dan perhatian dari para peserta, dan kami mengucapkan selamat bergabung di Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura ya. Dan sebelum kita tutup, nah mungkin saya akan mengingatkan kembali terkait dengan materi yang tadi disampaikan oleh narasumber kita ya, terkait dengan kiat sukses belajar di perguruan tinggi dan motivasi belajar di perguruan tinggi ya. Maka harus kita temukan alasan dan tujuan
kita memilih jurusan, kemudian tentukan prioritas kita ya. Misalnya kita lulus dengan cepat serta dengan nilai yang terbaik. Nah, kemudian bisa juga mengikuti atau aktif di organisasi ya, di mana organisasi ini juga penting untuk pengembangan diri, kemudian melatih kepemimpinan ya, juga di situ bisa berlatih berwirausaha, berbisnis, kemudian tentunya teamwork, kemudian membangun relasi atau berjejaring ya, baik itu dengan teman sejawat di kampus, dengan teman organisasi ya, ataupun dengan mitra bisnis, dengan alumni. Nah, selain itu tadi pentingnya untuk mengembangkan diri, berjejaring atau berorganisasi ya. Kemudian optimis. Nah, itu jadi ya, tadi yang ditekankan, dan kunci dari semuanya yang harus diperhatikan adalah disiplin. Nah, kemudian untuk membangun motivasi, maka perlu kita menyusun strategi, kemudian hidup dengan teratur, dan sekali lagi adalah disiplin. Nah, itu mungkin kata kunci yang menjadi bekal ya untuk kita semuanya, khususnya mahasiswa baru. Ya, mudah-mudahan kalian sukses menjalani pendidikan ya, dan juga mencapai cita-cita serta menjadi kebanggaan orang tua dan kebanggaan alma mater ya. Baik, akhir kata saya Habib Kurniawan pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke PM Vina. Terima kasih Pak Gubernur. Baiklah, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Sutarmiji atas materinya sangat luar biasa. Dan juga terima kasih kepada Bapak Hadi yang telah memandu jalannya materi dengan sangat baik. Selanjutnya yaitu sesi penyerahan sertifikat pemateri oleh Bapak Apoteker Hadi Kurniawan sekaligus dokumentasi. Kepada operator dan Bapak Apoteker Hadi dipersilahkan. Ya, boleh dibantu oleh dokumentasi ya. Baiklah, untuk dokumentasi, saya hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi ya. Dokumentasi 3, 2, 1. Mohon maaf karena sertifikatnya belum muncul, maka dokumentasi akan diulang kembali. Kepada operator dipersilahkan. Baiklah, untuk dokumentasi saya hitung mundur. 3, 2, 1. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Haji Sutarmiji SHM Hum atas materi serta kehadirannya hari ini.
Kepada Bapak Gubernur, dipersilakan untuk meninggalkan tempat, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Gubernur atas kesempatannya. Baiklah, sesi selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat moderator. Pada operator, dipersilakan. Baiklah, untuk operator dipersiap, karena saya akan menghitung mundur untuk dokumentasi. 3, 2, 1. Baiklah, terima kasih kepada operator dan juga kepada Bapak Apoteker Hadi atas panduan jalannya materi dengan sangat baik. Terima kasih ya untuk Pak Etia. Ya baik, terima kasih kembali Pak. Nah, jadi gimana tadi materinya? Kalau kalian ingat dari sesi FGD, yaitu tentang organisasi dan kepanitiaan, kemudian juga ditambah lagi dengan materi pertama ini tentang kiat sukses selama di perguruan tinggi. Ini materinya sangat bervariasi ya, apalagi untuk kalian yang masih semester 1. Jadi ada insightful nih tentang organisasi, jejaring, kemudian juga tentang motivasi. Dan tentunya kunci dari itu semua adalah sikap disiplin. Kemudian kakak ingatkan, untuk materi tadi pastinya sudah dicatat ya, karena akan dikumpulkan hari ini pada pukul 20.00 WIB. Dan juga saya izin mengingatkan untuk mengisi link presensi yang terdapat di kolom chat Zoom, waktunya 1 menit dari sekarang. Oke, untuk maskernya udah boleh dibuka ya. Udah pada ngisi link presensi belum? Udah, Kak. Udah, Kak. Oke, aman ya. Jadi masih pada semangat nggak nih untuk agenda selanjutnya? Masih, Kak. Ya. Masih, Kak. Ini dari jawabannya kurang semangat nih. Masih pada semangat nggak? Masih. Masih, Kak. Masih, Kak. Oke, mantap. Jadi untuk agenda selanjutnya akan dipimpin oleh PM Bella. Kepada PM Bella dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Rentina. Saya Andali. Oke, halo teman-teman katulistiwa semuanya. Apa kabar nih semuanya? Sehat, Kak. Baik, Kak. Baik, Kak. Baik, Kak. Oke, terima kasih atas jawabannya. Jadi baru aja nih kita udah mendengar materi yang sangat bermanfaat dan sangat insightful nih pada hari ini. Dan oke, kira-kira masih semangat semua nggak ya nih teman-teman?
Masih, Kak. Sika. Kasih Kak. Oke, mungkin biar tambah semangat, Kakak mau teman-teman semua untuk sama-sama kalau misalnya Kakak bilang Katulistiwa, teman-teman jawabnya Satria Tenaga Medis, mulia terdepan dan terwibawa, semangat, semangat, semangat. Ingat nggak? Boleh diulangi nggak? Oke, kalau misalnya Kakak bilang Katulistiwa, teman-teman jawabnya Kesatria Tenaga Medis, mulia terdepan dan terwibawa, semangat, semangat, semangat. Semangat. Siap. Gimana? Bisa? Boleh ya? Cek sound dulu ya. Coba nih. Katulistiwa. Satria Tenaga Medis. Mulia terdepan dan berwibawa. Semangat. Kok kayaknya kurang semangat sih? Boleh, Kak. Oke, coba sekali lagi ya.